Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tentang proposal kami, yaitu pengaruh good corporate governance terhadap financial distress pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2021 sampai 2023. Latar belakangnya itu Good Corporate Governance atau GCG merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan termasuk BUMN. Implementasi GCG yang baik diyakini dapat memitigasi risiko manajerial, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong efisiensi perusahaan dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, perusahaan BUMN di Indonesia memiliki tanggung jawab ganda. Selain menghasilkan keuntungan, mereka juga dituntut untuk menjalankan fungsi sosial dan mendukung kebijakan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BUMN mengalami tekanan keuangan yang signifikan, bahkan berujung pada restrukturisasi dan intervensi pemerintah akibat kesulitan dalam menjaga keberlanjutan operasional. Financial distress itu adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan serius yang dapat mengarah pada kebangkrutan jika tidak segera diatasi. Faktor penyebab financial distress tidak terbatas pada kondisi keuangan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor non-keuangan termasuk kualitas tata kelola pemerintahan atau GCG. Pendahuluan. Rumusan masalahnya itu bagaimana penerapan prinsip good corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat financial distress pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi kasus pada tahun 2021 sampai 2023. Tujuannya itu pertama menganalisis pengaruh penerapan good corporate governance terhadap tingkat financial distress pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, mengukur penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan BUMN. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat finansial distress perusahaan BUMN menggunakan model analisis keuangan yang relevan. Ruang lingkupnya itu, objeknya itu yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar di BI. Periodenya itu tahun fiskal periode 2021 hingga 2023. Metodologi metode metode penelitiannya itu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi empiris menggunakan data sekunder. Sumber datanya itu laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan tata kelola perusahaan. Variabel penelitiannya itu variabel independennya GCG, Indeks Dewan Komisaris Efektivitas Komite Audit, tingkat transparansi variabel dependennya itu financial distress-nya Altman Z-score, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Manfaat memberikan kontribusi dalam mengembangkan literatur di bidang akuntansi, keuangan, dan tata kelola perusahaan, khususnya terkait hubungan antara good corporate governance dan financial distress pada perusahaan BUMN. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penerapan tata kelola yang baik guna mencegah financial distress. Acuan dalam menyusun kebijakan penguatan tata kelola perusahaan BUMN secara lebih efektif. Metode pengumpulan data. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh antara variabel dependen yaitu GCG terhadap variabel dependen yaitu financial distress ya pada perusahaan BUMN. Analisis data menggunakan pengurangan GCG melalui indikator-indikator seperti jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Komite Audit, kepemilikan institusional, dan frekuensi rapat Dewan. Yang kedua, sumber data. Sumber data dalam rencana penulisan penelitian IB berupa data sekunder yang dapat berdasar data instansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis. Tiga, teknik pengumpulan data. Pertama yang A, studi pustaka, kemudian berbagai sumber tulis, masuk buku, modul, peraturan perundangan, dan
peraturan hukum lain yang berlaku di Indonesia, serta penelitian terdahulu. Yang B, ada studi lapangan, mengumpulkan informasi secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang akurat dari objek penelitian, baik berupa dokumen, catatan, laporan, maupun sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Sistematika penulisan. Yang pertama di bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2-nya ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Setelah itu ada landasan teori. GCG, di mana GC sistem yang mengatur penyelenggaraan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Eh, Tadi ada financial distress. Financial stress itu keadaan di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya, baik karena kekurangan kas maupun karena penurunan kinerja yang menyebabkan ketidakseimbangan finansial. Baru ada agensi teori. Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Baru ada kerangka pemikiran. Di sini kita menggunakan positive correlation, yaitu ada variabel dependen dan variabel independen ya, di mana variabel dependen itu financial stress dan variabel independennya GCG. Hipotesisnya hipotesisnya itu H1 ya, mana good corporate governance berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan BUMN. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan menguji hubungan antara GCG sebagai variabel independen dan financial distress sebagai variabel dependen pada perusahaan BUMN terdaftar di BI selama periode 2021-2023. Populasi dan sampel. Yang pertama populasi penelitian adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BI kurun waktu 2021 sampai 2023. Baru ada sampel, teknik sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria khusus. Yang A, perusahaan BUMN rutin mempublikasikan laporan tata kelola secara lengkap selama periode penelitian. Yang B, data keuangan tersedia secara konsisten. Data dan sumber data. Data yang digunakan yaitu sekunder, data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh dan diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen resmi seperti laporan tahunan, laporan keuangan, laporan GCG, serta sumber data dari BI. Data dapat berupa tabel, grafik, serta laporan dalam bentuk digital, memastikan validitas dan reliabilitas data penelitian. Definisi operasional variabel penelitian, unsurnya itu seperti spesifik, terukur, relevan, variabel X, variabel Y. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari teori hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, regulasi, dan GCG, dan financial distress. Dokumentasi dilakukan dengan mengunduh memperoleh data laporan dan dari website resmi perusahaan dan BI. Dilakukan pula pengecekan lintas sumber. Baru ada metode analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik, uji normalitas, multikondisionalitas, terus heteroskedastis, dan autokoreksi memastikan metode regresi memenuhi Bayes linear unbiased estimator atau BLUE. Kedua, analisis regresi linear berganda menguji pengaruh simultan dan parsial antara GCG terhadap financial distress. Yang ketiga ada uji T dan uji F mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, sedangkan uji F untuk menguji pengaruh seluruhnya. Baru ada uji koefisien determinasi atau R pangkat 2 mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Setelah itu ada prosedur penelitiannya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan penetapan populasi serta kriteria sampel. Yang kedua, pengumpulan data sekundernya dari seperti laporan tahunan, laporan keuangan, serta dokumen GCG perusahaan BUMN di BI. Yang ketiga, tabulasi dan input data ke dalam SPSS. Yang keempat, melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas metode statistik. Yang kelima, melakukan analisis regresi linear berganda seperti uji TF atau R kuadrat. Interpretasi, ya, setelah itu ada interpretasi hasil dan hasil ujian data. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan ilmiah yang teruji statistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.